Hamili wanita usia janin 5 bulan oknum ASN Kejaksaan Negeri Binjai Andre Ginting dilaporkan ke Polrestabes Medan. Laporan ditolak pihak PPA. Isboru Manulang mengaku dihamili oleh oknum ASN Kejaksaan Negeri Binjai Andre R. Ginting. Atas kejadian tersebut Is Manulang melaporkan oknum ASN Kejaksaan Negeri Binjai tersebut ke Polrestabes Medan, karena dianggap mengingkari janji akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Tanggal 23 Juli tahun 2025. Isboru Manulang, 29, didampingi keluarganya membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Medan, Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun laporannya diketahui ditolak karena kasus yang dilaporkan tidak mengandung unsur yang kuat tindak pidana. Isboru Manulang setelah membuat laporan, diarahkan langsung untuk bertemu petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA, guna membahas kasus yang ia alami yang dilakukan oleh oknum ASN Kejaksaan Binjai. Setelah melakukan konseling dengan pihak PPA Polrestabes Medan, ia diarahkan untuk melakukan dumas pengaduan masyarakat agar proses laporannya masuk dalam penanganan Polrestabes Medan. Kepada wartawan Is Manulang mengatakan dirinya sedang mengandung 5 bulan hasil hubungannya dengan oknum ASN yang bertugas di Kejaksaan Negeri Binjai tersebut. Usia kandungan Is saat ini diketahui memasuki usia kehamilan 5 bulan. Binjai terkait tindak pidana asusila menghamili pacar tidak bertanggung jawab. Hari ini kita resmi melaporkan oknum ASN tersebut, namun laporan kami ditolak. Sampai saat ini alasan dari pihak penyidik PPA Polrestabes Medan, hari ini kami disarankan untuk melakukan dumas. Dumas itu sama halnya seperti laporan, tapi tetap diproses. Jadi kami berharap ke Bapak Kapolda Sulu, ke Polrestabes Medan untuk menyikapi kasus yang menimpa keponakan saya tersebut. Jadi di sini saya meminta para penegak hukum supaya adil, gitu loh. Jadi kami berharap ada tindak lanjut kepastian hukum. Oke. Terkait udah sebulan yang lalu lah saya minta pertanggungjawaban, tapi tidak direspon sama keluarga mereka, sehingga kami melapor kemari. Sampai sekarang saya berharap ada itikat baik dari keluarga Andre Raymond Ginting. Saya minta keadilan buat anak yang saya kandung yang udah berusia 5 bulan. Iyalah, udah 5 bulan. 5 bulan dari bulan 3. Dari bulan 3 lah. Lepas komunikasi di bulan 5. Ya. Saya sudah duda. Bahkan saya pernah dibawa ke rumah dia dan anak dia pernah dibawa ke kosan saya menginap selama berhari-hari. Isboru Manulang juga menyampaikan alasannya melaporkan Andre tersebut ke Polrestabes Medan salah karena Andre dinilai tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, di mana Andre meminta Iso untuk menguburkan kandungannya. Isboru Manulang menuturkan, Andre mau bertanggung jawab apabila Is bersedia menggugurkan janin dalam kandungannya, karena merasa yang di dalam kandungannya adalah nyawa. Ia menceritakan kasus yang dialaminya kepada keluarganya. Awalnya dia bilang mau tanggung jawab, tapi dengan cara menyuruh saya menggugurkan kandungan. Karena kandungan sudah membesar dan saya merasa ini nyawa, saya akhirnya memberitahu keluarga, ungkap Indah. Kepada wartawan Isboru Manulang menceritakan awal pertemuannya dengan oknum ASN Kejaksaan Binjai Andre di salah satu klub malam, tepatnya di Dragon KTV, berawal dari sering dugem bersama hingga akhirnya tinggal bersama di kos milik Is. Ia mengaku, ia menjalin hubungan pacaran dengan N selama 1 tahun. Is mengaku, awal perkenalan dan pertemuannya N mengaku sebagai seorang duda, selama pacaran N sering tinggal bersamanya. Selama 1 tahun kami pacaran. Dia tinggal di kos saya, makan, tidur, semua saya yang tanggung. Tapi sekarang dia bilang kami tidak punya hubungan apa-apa, ujarnya kesal. Orang tua Isboru Manulang, ayah, yang mendampingi saat membuat laporannya di Polrestabes menyampaikan kekecewaannya terhadap Andre, di mana Andre adalah seorang ASN di Kejaksaan Binjai. Ia mengatakan oknum ASN yang bekerja di Kejaksaan seharusnya mengerti akan tindakannya yang sudah melanggar hukum. Saya coba ke sana tanggal 30 bulan 6 2025 ya. Tanggal 30 bulan 6. Saya telepon orang tuanya. Kebetulan katanya si anak ini sakit, Andrenya di rumah sakit. Jadi kita kasih tempo 1 minggu. Orang itu minta 2 minggu.
saya layani di dalam 2 minggu. Pas 2 minggu tanggal 14. Tanggal 14 bulan 7 kita ke sana lagi. Ternyata itu semua sia-sia. Tidak ada. Jadi etikat kita baik ada. Tapi mereka merasa kita berpikir mereka itu sepele karena mungkin kita orang miskin. Nah, kira-kira begitulah. Maka ini terjadi, ada pelaporan ini ke Mapolrestabes Medan ini. Nah, itu aja, Pak. Katanya laporan itu ditolak. Katanya di situ nggak ada pidana. Jadi sebenarnya kita meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara ataupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, bagaimana solusinya yang terbaik ini? Kasus ini masa bisa ditolak? Ya kalau nggak ada pidananya bagaimana? Ya orang kan seenaknya aja nanti berbuat begitu, Pak. Ya, semua nanti bisa melakukan yang sama. Karena nggak ada pidananya, karena umur segitu suka sama suka misalnya katanya. Ya, tapi tidak dilantarkan juga. Ya aturan ditanggung jawab dong. Bagaimana kalau misalnya orang berbuat seperti itu kepada mereka? Terima atau tidak? Nah, itu yang kita, Pak, itu. Jadi kita meminta kepastian hukum di sini semuanya. Keadilan perlu. Itu yang kita minta. Oke. Orang tua dari ayah Isboru Manulang berharap kepada Andre yang juga seorang yang paham dengan hukum, agar bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menjaga nama baik institusi kejaksaan yang seharusnya sebagai penegak hukum. Ia meminta oknum Kejaksaan Binjai ini menunjukkan itikat baik dan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap putri satu-satunya dalam keluarga, sebelum kasus ini harus mempertaruhkan karirnya sebagai penegak hukum di Kejaksaan Binjai. Manulang juga meminta Polrestabes Medan, Polda Sumut khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar ikut turun tangan dalam menangani kasus perbuatan tidak terpuji oleh oknum Kejaksaan Binjai. Kami dari pihak keluarga merasa sangat dirugikan oleh oknum ASN Kejaksaan Negeri Binjai. Kami hanya ingin ada tindakan hukum yang jelas terkait tanggung jawab terhadap kehamilan dan status hubungan mereka, ujarnya. Hendrik Sragi selaku mewakili pihak keluarga Isboru Manulang menyatakan kekecewaannya terhadap perbuatan oknum ASN Kejaksaan Negeri Binjai yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengaku kecewa terhadap PPA Polrestabes Medan yang menolak laporan Isboru Manulang, di mana perbuatan Andre sudah termasuk perbuatan tindak pidana dengan merusak masa depan Isboru Manulang dengan hubungan di luar nikah. Nortiana Manalu melaporkan dari Medan.